Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Januari 2024 untuk Gemini Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Oke, kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu yang bisa kebaca nanti dari kartu ini di bulan Januari ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan dimulai dari Januari sampai ke selama-lamanya. Dan kemudian satu kartu lagi adalah kartu clue, direction, advice, petunjuk yang akan membantu membuat bulan Januari ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya. Karena trust me guys, Januari punya ceritanya sendiri ya, bisa jadi akan lebih terasa santai dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, tapi bisa jadi juga akan lebih repot, lebih berat untuk dijalani ya. Tapi apapun nanti kartu yang terbuka Gemini, aku harus sampaikan ke kamu apa adanya because I'm the tarot reader, yes. Oke. Aku bicara dengan banyak Gemini sekaligus ya, jadi nggak semua Gemini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan ini mini video guys, durasinya singkat-singkat saja. Jadi tidak akan ada kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Gemini. Thank you very much. Oke. Sudah banyak Gemini datang, mari kita mulai. Yang pertama mantra. Hai baby. For Gemini Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, mantra affirmation January 2024. Come on Gemini, spill it baby. Aduh, nggak banget. Semangat dong Gemini, tembakin guys, gitu baru semangat. Ntar gua bacanya juga semangat, ya nggak sih? Oke, I was called here on a mission. I was called here on a mission. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Gemini supaya kamu bisa screenshot ya guys dan disimpan di galeri HP. Karena untuk memanifestasi itu nggak bisa 1 atau 2 hari saja guys, tapi minimal 21 hari berturut-turut ya. Akan lebih bagus lagi kalau di sepanjang Januari, jadi 31 hari. Ini kamu baca pagi hari, malam hari, sebelum tidur, sesudah bangun tidur, dalam keadaan ngantuk-ngantuknya ya. Karena itulah waktu yang paling tepat untuk menginjeksi kalimat ini ke subconscious mind. Karena kalau sudah masuk subconscious mind, istilahnya itu sudah terukir di sanubarimu. Jadi kalau udah terukir di sanubarimu tuh nggak ada yang bisa menghapus lagi ya guys. Sama kayak tato ini nggak bisa dihapus lagi. Kalau mau dihapus pun pasti akan menyisakan bekas ya. Setiap kali aku lihat guys, dulu pernah punya tato di sini. Tato ini akan selama-lamanya ada di sini. Even dia sudah ditutup pakai teknologi secanggih apapun, dia tetap ada di sini. Oke? Jadi gini, Libra. Mungkin kamu perlu membaca 1-2 kali ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi setelah hari keempat itu biasanya kamu sudah hafal guys. Jadi kamu gak perlu bangun pagi buka HP lagi gitu, enggak. I was called here on a mission. Tujuanku di sini untuk menjalankan sebuah misi. Udah itu aja guys. Aku di sini menjalankan sebuah misi. Aku dipanggil ke sini untuk menjalankan sebuah misi pagi hari, malam hari. Aku di sini menjalankan sebuah misi. Ini kamu kayak lagi dicoba bangkitkan sisi tanggung jawabnya Gemini di Januari ini guys, karena kamu ngerasa berada di tempat yang salah. What the fuck I'm doing right here, right now, oke? Ngapain gua di sini? Kamu kan begitu guys ya. Mungkin kamu baru-baru ini dipindah ke sebuah kota, mutasi kerja mungkin, atau kamu baru diajak pindah lokasi lah gitu ya guys. Atau kamu baru saja masuk ke pekerjaan ya, new company, new job. Ya. Yang jelas kamu masih kayak kebingungan, masih meraba-raba. Aku di mana? Aku siapa? Katanya begitu di Januari ini. Oke. Gemini yang begitu keadaannya lah yang akan resonate dengan readingan ini guys. Dan kamu itu katanya bukan kebetulan ada di situ, bukan sebuah kesalahan kamu berada di situ. Itu adalah tempat yang tepat untukmu di bulan Januari ini, dan ada misi yang harus kamu jalankan di situ di bulan Januari ini katanya Gemini. So
find your mission. Daripada kamu bertanya-tanya aku siapa, aku di mana, lebih bagus kamu cepat-cepat cari apa misiku. Gampang kok guys mencari misi itu apa. Gampang banget. Kamu bertanya dong sama si pemberi misi. Tentunya ya, kamu harus bertanya. Gue disuruh ngapain di sini? Nanti akan dikasih tahu. Ya, ini seperti chariot aku lihat Gemini kartu ini. Di beberapa waktu sebelumnya ada chariot yang kartu chariot yang mampir dalam kehidupanmu, dan biasanya major arcana, bukan biasanya, memang begitulah keadaannya. Major arcana itu akan datang dengan panduannya ya guys. Kamu gak akan dipindahkan ke sebuah titik kalau bukan ada kalau nggak dengan lengkap dengan penjelasannya mau ngapain di situ, apa yang harus dilakukan di situ ya. Oke. Berarti bulan Januari ini akan identik dengan finding atau pencarian untukmu. Dan orang yang sedang mencari guys, itu biasanya antara ada harapan, antara kayak setengah putus asa, antara yakin yang dicari itu ada, antara nggak yakin yang dicari itu ada. Gimana kalau ternyata sia-sia? Gue nyari sesuatu yang lagi nggak ada di sini. Gimana kalau ternyata ini sia-sia? Yang gue cari itu nggak bakal gue temukan di sini. Bakalan begitu guys, katanya di Januari ini perasaan kamu. Lalu ingatlah mantramu, aku ada di sini untuk menjalankan sebuah misi. Berarti yang perlu kamu cari itu ada di situ. Tergantung dari kamunya cepat atau tidak untuk menemukannya, katanya guys. Ya aku gak bisa bantu, because this is not my life. Kalau tadi aku Gemini, aku pasti nyari guys. Tapi untuk diriku sendiri, karena ini kan general reading, banyak energi banyak orang. Misi orang kan beda-beda di dunia ini. Setiap orang misinya unik ya. Bisa jadi kehadiran kamu di situ untuk tujuan romance misalnya, akhirnya kamu akan menemukan jodohmu, bisa jadi ya. Bisa jadi mungkin keberadaanmu di situ untuk sebuah misi perdamaian guys. Misalnya ini tentang karir, di kantor itu berantem mulu begitu, atau jelek banget keadaannya, dan kamu akan mulai merapikan, restrukturisasi. Oke, ternyata kamu dipindah ke situ untuk merapikan sebuah organisasi. Nah begitu, macam-macam. Atau kamu pindah di situ misalnya untuk membantu orang secara finansial. Kamu akan berkenalan dengan seseorang, dan kemudian kamu mungkin tawarkan ide bisnis atau pekerjaan ke dia, dan kemudian kehidupan finansial dia berkembang ya. Pasti begitulah guys, karena kita dilahirkan di dunia ini nggak sia-sia gitu ya. Bukan sampah kita guys, hidup kita ini berharga, trust me Gemini, okay? Bukan sampah kita dilahirkan di dunia ini. Dan kemudian di Januari ini you need to find your mission katanya, karena misimu itu ada di situ. Oke, kita teruskan untuk kartu kedua guys. Ini kartu direction atau clue. Petunjuk yang akan membuat bulan Januari ini terasa jauh lebih menyenangkan untuk dijalani. Halo. Please bless this reading for my Gemini. Oke. Direction clue advice for Gemini. Walk away from illusion and toward truth. Keluar dari ilusi. Walk away itu menjauh ya guys. Walking away, I'm walking away. Craig David. Berjalan menjauh dari ilusi dan kemudian menuju kebenaran ya. Kalian kayak sedang menikmati ilusi katanya di Januari ini Gemini. Dan itu menina bobo kan guys. Nina bobo, oh Nina bobo, sambil berilusi, berhalusinasi. Enak emang berhalusinasi guys. Contohnya kayak gini, ya ampun aku ini adalah orang paling kaya di dunia, I'm earth sign guys. Jadi kalau kamu suruh aku pilih random illusion, pasti aku bilang random illusion aku adalah kaya sedunia. Trust me. Taurus Sun, Capricorn Rising. Kalau ditanya apa impianmu, kaya sedunia pas. Ya jadi itulah contohnya, enak banget gitu. Bayangin kita sambil tiduran nih guys, rebahan, naik turun mobil sport mewah, ada banyak pelayan di rumah, nggak perlu kerja, uang datang aja mengalir terus. Waduh, nggak habis-habis sampai 8 keturunan. Itulah halusinasiku. Enak nggak? Enak guys, enak banget.
dan katanya itu yang harus keluar, keluar, pergilah dari situ ya, dan hadapi kenyataan. Kenyataannya apa ya? Mungkin kenyataannya kamu ini budak korporat yang gajinya sekian, kamu ini pebisnis yang baru saja memulai, atau kalaupun misalnya kamu itu bukan tentang finansial atau hal duniawi, kamu ini jomblo gitu. Jangan membayang-bayangkan tentang pernikahan yang indah luar biasa. Itu nanti dulu ya, nggak ada salahnya sih kalau kita mau berhalusinasi sekali-sekali gitu. Tapi di Januari ini katanya keluar dari halusinasimu, dari ilusimu, Gemini. Kenapa kamu disuruh keluar guys? Berarti banyak hal penting yang harus kamu kerjakan. Yang tadi related to find your mission. Jangan-jangan missionmu ini guys, itulah impianmu yang akan kamu wujudkan. Ya gak sih? Kalau ilusi kamu selama ini adalah tentang punya pacar yang cantik, yang ganteng, yang pengertian, tapi kamu di kamar mulu, gak keluar, gak kenalan sama orang misalnya begitu. Nah kemudian ketika kamu disuruh walking away from your illusion, ya udah capek melamun mulu, mandi terus ke mall, kenalan sama orang. That's your mission. Terlihat di sini misimu, bertemu dengan dia, dan itu adalah wish come true, impianmu yang menjadi kenyataan. Begitu yang mau terjadi di Januari ini untuk kamu Gemini. That's why walk away from illusion and toward truth, kebenaran. Terimalah dirimu apa adanya, kenyataannya seperti apa, dan itu akan lebih mempermudah kamu katanya untuk menjalani atau mencari tahu misimu ini. Ya namanya kalau kita berhalusinasi guys, kita kan bukan diri kita yang sebenarnya. Bagaimana caranya kita mencari misi kita dalam keadaan kita bukan yang sebenarnya? Keluarlah dan jadilah dirimu yang sebenarnya Gemini. Tinggalkan illusionmu tadi di Januari ini, kemudian kamu menjadi dirimu yang sebenarnya. Di situ kamu akan bertemu dengan misimu tadi katanya. Oke guys, kita akan segera lanjutkan ke highlightnya ya. Halo, kalau pantil Mexico. Please bless this reading for Gemini Collective. I see the lovers here. Highlight Januari 2024. Thank you. Aku akan ambil 4 kartu dari sini ya guys. Yang pertama adalah kartu karir kamu dulu Gemini, karirnya si Gemini dong. Iya. Yang kedua keuangan kamu. Iya. Yang ketiga romance untuk Gemini yang sedang couple. Yang keempat romance untuk Gemini yang sedang single. Oke. Wow, The Sun guys, congratulations Gemini. Itu kartu pertama yang datang, yang nembak paling kuat ini masuk ke karir kamu ya guys. The Sun ini the truth happiness, kegembiraan, kebahagiaan sejati, the ultimate happiness. Terang, cerah, yang gelap-gelap hilang. Kalau misalnya dari beberapa bulan sebelumnya ada keadaan yang gak pasti gitu Gemini mengenai karir kamu ini, maka di Januari akan jadi pasti. Itulah The Sun, jadi terang ya guys, dari malam menjadi siang begitu. Oke? Ada kabar yang kamu tunggu-tunggu dan kemudian kabar tersebut datang, dan ini pasti kabar gembira. Gak ada orang dapat kabar jelek kalau keluar kartu The Sun ya guys. Oke? Ini juga melahirkan guys, fertility, subur. Jadi ide-ide kamu akan cemerlang di Januari ini dengan datangnya kartu The Sun. Kamu akan bisa jual banyak ide. Kalau kamu adalah budak korporat, kamu bisa banyak share your idea to the management, maybe your boss, atau vendor kamu, atau klien, customer kamu, kalau kamu berurusan dengan pihak ketiga begitu. Inilah momen yang tepat Januari ini ya, karena energi The Sun datang padamu. Jangan takut untuk ide-ide gilamu katanya. Waktu yang tepat untuk gila-gilaan Gemini, terutama untuk kalian yang bekerja dalam bidang creativity. Ini waktu yang tepat untuk bergila-gilaan The Sun. The Sun itu gini guys, akan berguna aja gitu bagi orang. Segila-gila apapun ide kamu itu akan bermanfaat aja, akan ada aja manfaatnya bagi orang ya. Jangan takut bicara, jangan takut menyampaikan pendapat. Powermu akan terasa sangat kuat sekali. It's like the sun. Orang akan melihat kamu karena terang guys, cemerlang.
Ya, congratulations. Kita teruskan untuk kartu kedua. Ini kartu keuangan kamu, ada Empress di sini. Aku ngerasainnya kayak tanggung jawab deh guys. Nanti akan banyak adik-adik kamu yang minta, "Mang, uang, Mang." Kok Mang mak pona. Kak, uang, Kak gitu. Mbak, uang, Mbak. Mas, uang, Mbak, begitu ya. Atau orang tua akan minta, "Tolong uang dong, kirimin duit." Karena Empress ini tempat bergantung guys ya. Atau anak-anak butuh banyak uang ya di akhir di bulan Januari ini sampai dengan awal sampai dengan akhir begitu. Tapi Empress ini you are on the right path ya guys. Ini Major Arcana, artinya kalau ada pun yang minta duit sama kamu itu disuruh sama universe. Aku harus bilang begitu Gemini. Because you are an Empress, terlihat di sini. Ini tempat bergantung orang. Ya. Jadi kalau tiba-tiba gue heran deh kenapa sih pada saudara-saudara minta duit sama gue gitu ya di bulan Januari ini. Karena memang disuruh, saudara-saudara kamu itu disuruh tuh minta sama si Gemini. Dia lagi Empress dan karirnya lagi the sun gitu, amin ya guys. Dan kemudian ya kamu akan tahu kamu mampu aja, ada aja yang mau dikasih. Karena Empress itu kan begitu guys. Ya ready, available, tersedia. Mereka itu gak bakal minta sampai membuat kamu hancur gitu deh. Paling minta 500 ribu misalnya, ya pas ya ada 500 ribu pun ada gitu. Dan itu bagian dari tanggung jawabmu. Aku selalu percaya bahwa kartu Empress Emperor itu kayak penyalur rezeki guys. Karena ini gak sembarangan orang ya bisa dapat energi Emperor Empress. Magician yang pertama, yang kedua itu adalah High Priestess, yang ketiga Empress, yang keempat Emperor. Itu berturut-turut dalam Major Arcana itu masculine feminim. Yang satu di bidang spirituality, yang satu di bidang earth, di bidang hal duniawi. Magician ditambah High Priestess itu dalam urusan spirituality, maskulin dan feminim yang paling tinggi harkatnya begitu. Dan kemudian Emperor ditambah Empress itu dalam hal duniawi, maskulin dan feminim yang paling tinggi derajatnya dalam Major Arcana. Jadi ini bidang duniawi. Oke. Akan ada juga yang minta pekerjaan. Ini lebih biasanya ke keluarga. Tolong dong cariin kerjaan buat ini lo, buat ponakan lu, buat sepupu lu, buat kemenakan dari mertua, anak ipar, adik, saudara, sepupu, tetangga lo. Hanya ke Empress mereka akan bikin begitu. Kasihlah kerjaan, kasihan lo, udah 6 bulan nganggur. Dan tentu kamu bisa kasih. Tentu bisa, karena kan penyalur tadi ya guys. Oke, begitu juga dalam urusan finansial ya, karena ini uang, kartu keuangan. Kita teruskan untuk kamu Gemini yang sedang couple guys. Kartu romance-nya adalah the Five of Wands. Ini beda hati, beda pikiran, beda tindakan ya. I love you baby gitu, tapi kamu ngelirik orang lain. Oke, dan kemudian tindakan kamu mungkin seolah-olah kamu jomblo. Kamu punya pasangan gitu guys, punya pacar. Setiap hari kamu bilang I love you baby, I love you baby. Oke, dan kemudian di hati kamu lagi jatuh cinta sama orang lain. Dan tindakan kamu mau ketemu sama yang kamu bilang I love you tadi I love you baby tadi aja males. Kebanyakan sendirian begitu mainnya ya. Beda hati, beda pikiran, beda tindakan. Ini penyakit sejuta umat guys, trust me. Bukan kamu aja yang kayak begini. Tapi ini Minor Arcana Gemini ya. Jadi ini datang dan ini pergi atas kendalimu. Untuk keluar dari the Five of Wands gampang, satukan hati, pikiran, dan tindakan. Kalau kamu bilang I love you baby sama pasanganmu ini, kadang kan kamu couple ya, maka jaga hatimu supaya tidak lirik sana lirik sini, atau supaya tidak tergoda dengan yang lain. Kamu bisa jaga, that's your heart baby. Hatimu itu guys ada di dalam tubuhmu. Semua yang ada di dalam tubuhmu under your control. Matamu, hatimu, pikiranmu, telingamu, apamu, semua itu dalam kendalimu. Jadi jangan bilang aku nggak bisa lah mengendalikan hatiku ini jatuh cinta loh sama bini orang yang udah 3 kali ngejanda di sana tapi lagi dekat sama tetangga juga sih gitu. Aduh, amit-amit. Itu bisa kamu kendalikan Gemini. Ya berarti kamu fokusnya ke yang di pikiranmu saja, yang kamu bilang I love you baby tadi. Lalu kamu arahkan lagi tindakanmu sama I love you baby, kapan kita nonton sayang? Kamu mau dibeliin apa? Mau ditemenin ke mall gak? Mau jalan-jalan gak? Kapan kita nongkrong? Kapan kita bisa bertemu? Nah begitu, baru satu arah hati, pikiran, dan tindakan. Itulah caranya keluar dari the Five of Wands. Five of Wands ini gak enak guys, bikin galau. Kadang-kadang kamu ngerasa apakah pantas dia itu mendapatkan aku. Nah kadang-kadang kamu ngerasa apakah pantas aku itu mendapatkan dia. Apakah hubungan ini aku inginkan, atau aku sebaiknya menjomblo saja. Itulah orang-orang yang Five of Wands guys, galau gak udeh-udehnya ya.
Oke, kita teruskan ke kartu romance-nya Gemini yang sedang jomblo. Kamu pengen ngomong sama seseorang Gemini? Eight of Wands ini back and forth communication. Kalau bukan kamu yang mau memulai komunikasi, maka seseorang akan segera memulai komunikasi dengan kamu, dan ini akan berbalasan. Boroknya Eight of Wands guys, selalu ada ketakutan tentang mungkin nanti nggak akan direspon. Ya, jadi kayak begini. Kalau Eight of Wands ini adalah dari sisi kamu Gemini, kamu sedang pengen mengajak seseorang berbicara dan kamu takut nanti dia nggak akan merespon kamu. Udah aku chat duluan, malah nggak dibalas. Itulah ketakutan di Eight of Wands atau boroknya Eight of Wands dari sisi kamu. Atau kalau Eight of Wands ini dari sisi dia, maka saat ini ada seseorang yang pengen ngajak kamu bicara tapi takut kamu nggak akan merespon dia seperti yang dia harapkan. Apapun keadaannya Gemini, the Eight of Wands pemahamannya adalah reciprocally, back and forth, berbalasan panjang. Apa kabar? Kabar baik. Kamu apa kabarnya? Kabar baik juga. Selama ini gimana cerita? Kok nggak ada kabar gimana? Iya, aku begini. Kalau kamu gimana hidupnya? Nah, aku begini. Itulah the Eight of Wands ya. Jadi pastikan nanti ini back and forth. Kalau kamu sedang menunggu kabar dari seseorang, pastikan nanti kamu akan balas dengan antusias. Dan kalau seandainya kamu sedang berencana untuk menchat seseorang atau ngajak ngobrol seseorang, dia akan membalas dengan back and forth. Itulah pemahaman dari ini. Kenapa jomblo dapat kartu the Eight of Wands? I don't know guys. Maybe you are in crush with somebody. Mungkin kamu sudah menyukai seseorang saat ini dan kayak mau mulai ngechat begitu. Kamu udah dapat nomor HP-nya, kamu mau ngechat dia, mau memastikan dia jomblo dulu. Dia masih jomblo atau dia itu jomblo atau enggak gitu. Kayak mau dipastiin dulu sebelum kamu memulai seseranganmu untuk bisa mendapatkan dia begitu. Dan worry ya, ini akan berbalasan katanya. Pembicaraan ini akan berbalasan. Silakan dimulai. Ya. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu Gemini. Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di highlight bulan Januari 2024 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Selamat menjalani bulan Januari Gemini. Wish you all the best guys. Thank you very much. Dadah.